dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Ibadah maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, dan duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu harus ada iman dan harus ada ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Mudah-mudahan iman kita semakin kokoh, ilmu kita semakin dalam, yang dengannya kita bisa melaksanakan agama secara baik dan benar sampai akhir hayat nanti. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan amanah, dan amanah itu adalah risalatul Islam. Beliau sudah sempurna dalam menyampaikan amanah itu. Tinggal kita yang harus sempurna pula di dalam mentaati dan menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahanlah di atas amanah itu, bertahanlah di atas iman, meskipun ada tantangan-tantangan, maka tantangan itu adalah bagian dari ujian untuk membuktikan apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang beriman yang tidak diuji. Kalau berani beriman, berarti berani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja untuk mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Yuftanun itu tidak difitnah. Berarti fitnah itu diantara maknanya adalah ujian. Kalau dikatakan kita sekarang berada di zaman fitnah, berarti kita berada di zaman ujian. Dan ujian itu sekali lagi adalah penting untuk membuktikan keimanan kita, agar di akhirat kelak kita tidak bisa berkilah, agar ada hujjah bahwa kita benar-benar sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu setia berada di atas sunnah Rasul, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah,
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema asbab al-inhiraf, sebab-sebab terjadinya penyimpangan di dalam beragama. Sudah 10 poin yang kita sampaikan, sebab-sebab terjadinya penyimpangan itu. Yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah al-inqiyadu lil atifah, tunduk kepada perasaan. Itu ternyata bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan di dalam beragama. Agama harus berdasarkan kepada ilmu. Kalau seandainya perasaan kita tidak tunduk kepada ilmu yang ditetapkan oleh agama, dengan arti kata kita lebih mengedepankan perasaan kita, berarti bisa-bisa kita akan menyimpang, karena bisa saja perasaan kita berbeda dengan ilmu yang disampaikan. Kalau perasaan itu bertentangan nanti dengan an-nususus syar'iyyah, dengan ilmu-ilmu yang berbasis agama, maka perasaan kita harus tunduk kepada nas-nas syar'i. Nggak boleh perasaan itu yang dikedepankan, nggak boleh akal yang kita kedepankan. Ini sudah kita berikan penjelasannya, mudah-mudahan kita bisa masih mengingatnya. Sedangkan dalam kehidupan keseharian kita saja, kalau yang kita ikutkan adalah perasaan, mungkin banyak hal-hal yang akan terkendala. Kalau perasaan yang kita ikutkan, tidak mau kita, kasihan kita nengok anak kita yang begitu susah memakan obat yang pahit. Kalau perasaan kita akan menolak itu, ya udah kalau gitu nggak usah dikasih, kasihan nengok dia. Tetapi kita paksa juga, bahkan kalau perlu dipegang tangannya. Kalau takut kena suntik, berpegang tangan. Kalaulah perasaan yang diikutkan, niscaya itu tidak akan kita lakukan. Kalau dalam kehidupan keseharian saja bisa seperti itu, apalagi dalam persoalan agama. Oleh karena itu, agama berdasarkan kepada dalil, bukan berdasarkan kepada perasaan atau perkiraan yang tidak pasti. Sekarang kita masuk kepada as-sababu al-hadi asyar. As-sababul hadi asyar, sebab yang ke-11. Apa sebab yang ke-11 itu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam beragama? Al-ightiraru bil alfazil muhabbabah. Al-ightirar bil alfaz. Tertipu oleh lafaz. Tertipu oleh bahasa. Tertipu oleh istilah-istilah yang sepertinya menarik, tetapi sebenarnya di balik istilah itu ada racun. Jadi kalau ada racun diistilahkan dengan istilah yang baik, tentu kita jadi tertipu. Ini minuman mabuk-mabukan nih, tapi disebut dia sebagai minuman yang menyehatkan. Tertipu kita jadinya. Apa yang menyebabkan kita tertipu? Al-alfaz, lafaznya, istilahnya, bahasanya, yang dihiasi bahasa itu untuk membuat sesuatu menjadi tertarik. Kenapa orang banyak tertipu oleh rokok? Karena dalam iklannya itu bisa mengalahkan harimau. Kan dia pacu sama harimau itu kan, dalam iklan rokok itu kan kalah harimau dibuatnya. Itu namanya al-alfazul muhabbabah. Sesuatu yang buruk, tapi kalau diistilahkan dengan istilah yang baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyesatkan. Dikatakan wa min asbabil inhiraf, di antara sebab-sebab penyimpangan itu al-ightirar bil alfazil muhabbabah allati zahiruha ar-rahmah wa batinuha min qibalihil azab. Di antara penyebab terjadinya penyimpangan itu adalah
tertipu oleh lafaz-lafaz, bahasa-bahasa, istilah-istilah yang dibuat menjadi baik. Istilah-istilah yang menggiurkan. Allati zahiruha rahmah, yang secara zahirnya sesungguhnya adalah rahmat, wa batinuha min qibalil azab. Tapi batinnya, di sebaliknya, itu sesungguhnya yang ada adalah azab. Apa contoh dibuatkan di sini? Ka itlaqi ba'di du'ati takfiri ibaratu manhajit tauhid ala manhajihim. Du'atut takfir, kelompok-kelompok yang suka mengafirkan, mereka membahasakan bahwa ini adalah manhajut tauhid. Disebut itu sebagai manhaj yang benar, manhaj yang tauhid. Padahal mereka sesungguhnya adalah du'atut takfir, para penyeru kepada takfir atau bermudah-mudah di dalam mengafirkan atau mengufurkan seseorang. Pelaku dosa besar, mereka adalah kafir oleh Khawarij. Cuma mereka ketika itu membahasakan dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah itulah yang sesuai dengan an-nusus syariah. Seolah-olah itulah yang sejalan dengan pesan-pesan Al-Quran. Itulah yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi pada hadis-hadisnya. Terjadilah penyimpangan itu. Banyak orang yang tertipu. Dianggap itu sebagai manhaj yang benar. Dianggap sebagai manhaj tauhid. Padahal sesungguhnya isinya adalah kesukaan-kesukaan di dalam takfir. Ini salah satu dari contoh yang disebutkan di dalam buku ini. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dan kita tidak boleh tertipu hanya oleh nama. Karena dalam kaidah itu dikatakan al-ibratu laysat bil asma'. Yang jadi patokan itu bukanlah namanya apa. Wa innamal ibratu bil musammayat. Tetapi yang jadi patokan adalah substansinya apa. Nama tidak bisa jadi patokan. Sesuatu yang buruk kalau diberikan istilah padanya istilah yang baik, yang buruk ini tidak akan berubah menjadi baik. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, kita menjadi salah, kita menjadi tertipu, karena kita menganggap hanya sekedar berdasarkan istilah, lalu sesuatu dianggap menjadi baik. Jadi al-ightirar bil alfaz. Kita berhati-hati betul. Di dalam menjalankan agama ini, tidak boleh hanya sekedar, oh itu kan tidak apa-apa, itu kan baik. Oh itu kan namanya ini. Nah, tengok substansinya apa. Kalau ada mobil pick up, dibeli aksesoris Fortuner. Ditempelkan di dinding-dinding pick up tuh. Sekeliling bacanya Fortuner. Berubah pick up jadi Fortuner? Enggak kan? Tetap aja. Dah kan berubah. Oleh karena itu al-ibratu laysat bil asma. Yang jadi patokan bukan nama, tapi yang jadi patokan adalah al-musamma. Intinya apa? Substansinya apa? Kalau seandainya minuman Coca-Cola atau minuman air putih itu diberi merek nama mabuk-mabukan, dia air putih isinya. Apakah berubah menjadi haram? Tapi orang bisa tertipu enggak? Bisa tertipu. Apa yang membuat dia menjadi tertipu? Al-alfaz. Yang membuat dia menjadi tertipu adalah lafaz, istilah, nama. Kalau seandainya dalam beragama ini kita semata-mata hanya berpegang kepada mustalah tanpa melihat substansi dari apa yang ada di balik istilah itu, maka bisa-bisa yang terjadi adalah penyimpangan demi penyimpangan. Itu nanti berlaku pada kebalikannya. Hal-hal yang baik diberikan padanya istilah buruk. Atau hal-hal yang buruk disematkan padanya istilah yang baik. Berlaku pada kedua hal.
Dan itu bisa kita lihat banyak hal dalam masalah agama. Sekarang, sebuah mustalah dalam agama yang selalu menjadi diperdebatkan dan menjadi rebutan. Apa itu? Istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ini istilah yang sangat menarik. Ahlus sunnah wal jamaah. Semua orang ingin merebut istilah itu dan ingin mengatakan mereka adalah ahlus sunnah. Sekarang persoalannya, apakah dalam beragama itu hanya sebatas nama ahlus sunnah wal jamaah saja? Ataukah biarlah tidak disebut-sebut nama tadi itu, tetapi intinya adalah memang dia yang ahlus sunnah wal jamaah. Karena berapa banyak orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tapi dia sendiri jauh dari ketentuan-ketentuan sunnah. Ahlus sunnah itu kan ahli di bidang sunnah kan? Sementara dia sendiri jauh dari sunnah atau jauh dari apa yang telah diatur oleh Nabi kita. Padahal sunnah itu tidak ada kecuali yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sunnah, benar-benar sunnah. Ketika pun ada nanti dari selain itu seperti Khulafa ar-Rasyidin, itu tetap atas izin dari atau perintah berpegang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu berpegang kepada istilah dijadikan ini sebagai as-sababul hadi asyar, sebab yang ke-11. Jangan sampai tertipu hanya oleh istilah-istilah saja. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua orang ngaku-ngaku kalau dia itu dekat dengan Laila. Ini istilah Laila ini pada masa dahulu di kalangan para syuara, syair-syair Arab, ini Laila ini simbol kecantikan bagi seorang perempuan. Jadi masing-masing mereka ngaku-ngaku nih Laila ini calon saya nih katanya. Wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Tapi Laila sendiri tidak pernah kenal dia. Bagaimana mungkin kita menyematkan istilah ahlus sunnah baik dalam persoalan akidah maupun dalam persoalan ibadah untuk mereka-mereka yang jauh dari atau untuk mereka-mereka yang berada pada keyakinan yang dulu tidak pernah diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat perkembangan dalam persoalan akidah itu memang bermunculan ketika lahirnya berbagai macam aliran-aliran yang ada di dalam ilmu kalam yang disebut mereka dengan ahlul kalam. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah dan turunan-turunannya. Ada nanti aliran-aliran yang terpengaruh oleh Mu'tazilah umpamanya, oleh manhaj Mu'tazilah, karena imam awalnya itu memang berasal awalnya dari Mu'tazilah seperti Asy'ariyah umpamanya. 40 tahun Abul Hasan al-Asy'ari itu berada dalam keyakinan Mu'tazilah. Tidak mungkin bebas betul dari metode yang dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah. Beliau juga pernah ikut Kullabiyah dan juga terpengaruh oleh metode dan manhaj Kullabiyah itu sendiri, yang pada akhirnya punya kelompok tersendiri. Dan dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari sendiri sudah meninggalkan keyakinan lamanya untuk kemudian ikut kepada apa yang diyakini oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, meskipun taubatnya ini sulit untuk diterima oleh sebahagian yang memang sudah begitu terpengaruh oleh pemikiran Asy'ariyah. Tapi setidaknya kalau seandainya kita coba lihat bagaimana mereka berakidah, kelompok-kelompok aliran kalam tadi, bagaimana mungkin dikatakan mereka sebagai ahlus sunnah, karena mereka mendatangkan keyakinan-keyakinan baru, apalagi seperti Mu'tazilah kan, Khawarij umpamanya. Bagaimana mungkin untuk dikatakan seperti itu? Tetapi mereka semua mengaku sebagai ahlus sunnah. Karena itu sekali lagi kita tidak boleh tertipu hanya oleh lafaz, maka terjadilah nanti penyimpangan.
Penyimpangan itu bisa nanti penyimpangan dari sisi pemikiran. Al-inhiraf al-fikri. Penyimpangan dari sisi pemikiran. Artinya mereka punya pemikiran-pemikiran yang disebabkan oleh mustalahat tadi, terjadilah kesalahan-kesalahan di dalam beragama. Karena berangkat dari landasan yang memang sudah tidak benar, atau tidak sekedar inhirafnya itu fikri, tetapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada suluk atau pada pelaksanaan amaliyah di dalam beribadah. Itu dengan hadirnya istilah nikah mut'ah dari kalangan Syiah, dan banyak orang yang tidak memahami substansi dari nikah mut'ah, karena itu dianggap sebagai sebuah ibadah yang oleh orang Syiah sendiri nikah mut'ah itu bisa mengalahkan jihad. Jadi pahalanya bisa mengalahkan jihad. Nikah mut'ah bisa mengalahkan jihad, bahkan jihad berkali-kali. Banyak sekali orang Islam yang tertipu. Banyak pemuda-pemudi muslim, mahasiswa-mahasiswi muslim di wilayah-wilayah yang memang di situ banyak orang Syiah. Seperti di Bandung, di Yogyakarta, di Jawa Timur. Itu banyak sekali di situ. Mereka-mereka yang tertipu oleh istilah nikah mut'ah tadi. Karena disebut nikah tentu halal. Gimana bisa mengatakan haram? Karena dia adalah nikah, dan nikah adalah bagian dari agama. Cuma mereka tidak mengerti tentang mut'ahnya itu. Secara substansi kan kita bisa memahami nikah mut'ah itu kan nikah berjangka. Kita sudah sering juga diartikan dengan muakkad, nikah pakai batas waktu. Umpamanya mahasiswa-mahasiswi bisa dia nikah selama masa kuliah. Jadi mereka bisa nikah, dilakukan akad, dan nikahnya itu berjangka selama masa kuliah. Nah, siapa yang tidak akan tertarik dengan hal-hal yang seperti ini? Kalau umpamanya ada pekerja dari mana datang umpamanya ke tempat kita, selama dia masih bekerja di sini, maka dibolehkan untuk nikah mut'ah. Kalau berakhir masa kerja, maka berakhir pula masa nikah. Ini yang banyak membuat orang-orang tertipu. Dulu banyak yang bahkan sudah lama, bukan masalah baru itu, puluhan tahun yang lalu. Itu banyak di antara orang-orang yang kalau dia tidak mengerti, dia tertipu. Bahkan kalau diingatkan, mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan kebaikan. Apa yang buat mereka tersalah adalah al-alfaz, mustalahat yang tidak dipahami secara baik. Oleh karena itu, sekarang ini dalam kehidupan kita banyak itu. Perang kita sekarang ini perang istilah. Perang yang akan terjadi dalam merusak agama itu perang istilah. Karena kalau seandainya perang-perang yang lain itu sudah tidak main lagi sekarang. Tapi perang istilah yang buruk diistilahkan dengan yang baik, padahal perbuatannya buruk. Banyak orang yang tertipu. Berbohong itu dianggap diplomasi. Tidak pandai diplomasi namanya. Berarti tidak pandai bertutur. Jadi kata-kata diplomasi itu bisa dalam artian untuk berbohong. Berhati-hati. Banyak istilah-istilah. Dan dalam perkembangan agama juga kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Ini mohon maaf contohnya nih. Barangkali entah ada yang setuju, entah ada yang tidak. Itu istilah Islam Nusantara umpamanya. Istilah Islam Nusantara. Begitu indah dipoles.
Bukankah Islam itu selalu menghargai tradisi dimanapun dia berada? Dibawa-bawa kaidahnya nanti al-adatu muhakkama. Tradisi itu dapat menjadi sumber hukum. Berarti dimanapun Islam itu berada, maka Islam itu selalu dapat mengayomi, selalu dapat memberikan bimbingan-bimbingan, diberikan bahasa-bahasa yang begitu halus, padahal sebenarnya substansinya tidak di situ. Substansinya tidak di situ. Karena dalam kehidupan kita ini bukan Islam yang kita paksa untuk tunduk kepada kehidupan kita, kita yang harus tunduk kepada aturan agama. Oleh karena itu, Islam ini ada hal-hal yang sifatnya qat'i. Ada hal-hal yang sifatnya sawabit. Sawabit itu baku, tidak bisa diutak-atik. Dimanapun kita berada. Persoalan akidah, persoalan usuluddin, persoalan pondasi dan dasar-dasar agama, persoalan la ilaha illallah itu tidak ada apanya itu. Tidak boleh diutak-atik itu satu kata, satu keyakinan yang ada dalam satu bahasa yang memang kita harus meyakininya dimanapun kita berada. Nah, ada memang nanti perkara-perkara dalam agama yang barangkali masuk dalam kategori mutaghayyirat atau dalam perkara-perkara yang tidak sampai ke tingkat qat'i. Untuk hal-hal yang memang dapat berubah-ubah, silakan untuk dirubah. Enggak apa-apa. Apakah semua kita wajib pakai jubah? Enggak kan? Karena jubah itu bukan satu keharusan. Yang keharusannya apa? Menutup aurat dengan ketentuan yang diatur oleh agama. Pakaian wanita kita tidak sempit. Karena walaupun menutup aurat, tapi kalau sempit sama dengan tidak menutup aurat. Atau tidak transparan. Tidak membuka auratnya. Ini ketentuan umum. Kalau model mau berubah, silakan. Apakah memang seperti itu yang diinginkan oleh Islam Nusantara? Ternyata tidak. Kalau ditengok yang merumuskan Islam Nusantara itu membuat kita pantas untuk curiga. Bahwa yang mereka maksud itu sebenarnya bukanlah seperti yang itu. Tetapi jauh lebih bahaya dari itu karena merusak dan mengobok-obok Islam, mengobok-obok agama. Kalaulah sampai nanti pada akhirnya azan dikumandangkan di gereja, nanti selawat dibaca juga di gereja. Kalau sudah sampai seperti itu, ini yang diinginkan oleh Islam Nusantara itu. Berarti Nusantara ini dihiasi oleh tidak boleh dibatasi bahwa satu ketentuan ini hanya untuk Islam saja. Pas hari Natal nanti sama-sama pula merayakan yang umat Islam baca-baca selawatnya. Apa itu yang mau diinginkan dengan Islam Nusantara? Kalau memang seperti itu, berarti istilah ini menjadi istilah yang tidak dapat diterima dan itu akan membuat kita menjadi menyimpang. Inilah al-ightirar bil alfazil muhabbabah. Tertipu oleh istilah-istilah yang dipoles. Menarik jadinya. Seolah-olah kita menjadi orang yang berpikiran maju. Karena kalau kita tolak itu dianggap kita primitif. Orang-orang yang berpegang kepada akidah yang benar, orang-orang yang berpegang kepada akidah salaf, itu dianggap orang-orang yang primitif. Orang-orang yang tidak bisa berkembang. Orang-orang yang pada masa dulu nomaden. Mereka hidup apa adanya. Padahal berpegang kepada akidatus salaf itulah yang harus selalu kita lakukan dan kita pertahankan. Ada istilah umpamanya moderasi beragama, dicari-carikan istilahnya dengan al-wasatiyah. Al-wasatiyah ada dalam Al-Qur'an. Wa ja'alnakum ummatan wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang wasatan. Wasatan itu wasatiyah. Adlan wa khiyaran. Para ulama tafsir menafsirkannya adlan wa khiyaran. Adil, seimbang dan pilihan.
Islam ini membawa keadilan. Jangan pernah mencari keadilan selain daripada yang sudah diatur oleh agama. Membuat kita menjadi orang pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ini adalah manusia terbaik yang memang dikeluarkan untuk manusia. Sampaikan yang baik, larang perbuatan yang mungkar, beriman kepada Allah. Jadi itu untuk wasatiyah ada dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang istilah wasatiyah menjadi sesuatu yang disalahpahami, dibawa kepada bahasa-bahasa moderasi beragama, tetapi terkadang secara prakteknya justru banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Rasanya tidak pantas kita mengajar moderasi kepada Islam, karena tidak ada yang lebih moderat daripada Islam. Betapa terkuburnya orang-orang jahiliyah, betapa terbelakangnya orang-orang jahiliyah. Mereka berubah menjadi maju. Berada dalam kegelapan, berubah, pindah kepada alam cahaya. Itu kenapa bisa? Karena Islam yang membuat mereka menjadi terang, menjadi bercahaya, keluarlah mereka dari kegelapan. Orang Eropa tak tentu dia cendapo cara mandi dan topek kecuali setelah Islam masuk ke Eropa itu sendiri. Kota pertama yang terindah, yang punya lampu-lampunya itu Cordoba. Dan itu ketika Islam sudah masuk. Jadi tidak usah diajar moderasi Islam itu, tidak usah diajarkan Islam itu menjadi orang moderat. Jangan dituduh orang-orang Muslim, justru kalau orang Muslimnya yang nggak mengenal Islamnya mungkin, tetapi menuduh orang Muslim dengan Islamnya mereka harus dimoderatkan, itu tidak bisa. Karena tidak ada konsep yang lebih moderat daripada Islam. Kita harus saling menghargai. Agama mana yang bisa menghargai seperti yang diajarkan oleh agama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan dalam kehidupan kesehariannya bagaimana dia begitu sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan meskipun mereka berbeda agama. Nabi lagi duduk nih lewat jenazah orang Yahudi. Tegak Nabi ketika itu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, apa dia tegak Yahudi rumahnya? Tidak sama nawak adanya. Apa kata Rasul? Bukankah dia manusia? Bukankah dia manusia? Jadi yang dipandang bukan Yahudinya, tapi yang dipandang adalah dia sebagai manusia yang harus dihormati. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, membawa satu konsep melalui piagam Madinah itu sendiri, begitu nyaman orang-orang Yahudi hidup di bawah kepemimpinan Nabi. Bahkan lebih nyaman mereka hidup daripada kepemimpinan orang-orang Yahudi sendiri. Islam moderat, Islam yang sangat mengajarkan keadilan. Karena tadi adlan wa khiyaran. Ali bin Abi Thalib itu pernah berselisih dengan seorang Yahudi persoalan baju besi. Kata orang Yahudi, kau baju dayan gaknya. Kata Ali, kau baju dayan. Ali khalifah kata itu. Inyo presiden dunia Islam kata itu. Bermasalah dengan seorang Yahudi dalam masalah kepemilikan baju besi. Dibawa ke qadi, dibawa ke hakim Suraih Al-Qadi. Tanya dak Suraih, kalau memang punya apa bukti, apa saksi? Ali tidak mampu ketika itu mendatangkan. Kata qadi, ya teh Ali punya. Kata qadi, kalau begitu diputuskan baju ini adalah milik Yahudi. Begitu terkagum-kagum seorang Yahudi kau bela dia usah ndainya punya dah.
Tetapi hakim memutuskan kalau itu milik Yahudi. Hanya karena Ali tidak mampu mendatangkan bukti. Akhirnya baru dia Yahudi itu ngaku. Oh, kalau begitu benar-benar Islam ini memberikan keadilan. Sekarang saya ngaku ini sebenarnya adalah milik Ali. Masuk Islam dia. Karena dia masuk Islam, akhirnya baju itu pun diberikan oleh Ali kepada yang Yahudi menjadi Islam. Baju besi yang tadinya milik Ali dihadiahkan kepada Yahudi. Selesai perkara. Tapi intinya adalah di depan mahkamah, di depan hakim, seorang pemimpin Islam sekalipun dia tidak akan bisa dimenangkan kalau seandainya memang dia tidak bisa mendatangkan apa yang bukti-bukti yang diminta oleh seorang hakim. Ada keadilan cendeiko zaman kini. Indonesia yang menganggap sebagai negara moderat bisa memberikan keadilan seperti itu. Nah, ada situ. Siapa yang banyak piti nyata menang. Siapa yang bisa bayar dia yang dan itu sudah menjadi fakta. Nah, oleh karena itu, tidak usah sok-sok ngajar Islam menjadi agama yang moderat, dimunculkan pun istilah moderasi Islam, tapi harus dengan makna yang benar. Tapi kalau dimaknai nanti dengan makna yang salah atau tidak tepat, hanya diandalkan istilah, berarti yang akan terjadi adalah penyimpangan demi penyimpangan. Banyak orang yang berbuat maksiat hanya dengan alasan moderasi. Saling menghargai. Ya enggak apa-apalah, ini kan awal dakwah kita nih, sikit-sikit kita ikut mereka enggak apa-apalah. Dakwah kan perlu untuk bersama-sama dulu. Jangan-jangan anyui wak sudah tuh? Mati sudah tuh? Apakah untuk menyadarkan orang mabuk dari mabuknya kita harus mabuk dulu? Apakah untuk menyadarkan pelaku kemaksiatan itu dari berbuat zina, samu-samu jadinya dulu sudah tuh bawa memberi nasihat? Enggak. Kadang-kadang moderasi dipahami dengan cara seperti itu. Sama-sama dulu membuat salah tuh ya kok sesama pelok. Dulu kan ada keinginan Yahudi membaca itu kan, ya Muhammad seminggu lawaknya ya. Mau sembah Tuhan kami dulunya, sok minggu sok kami lelenya. Turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka dalam persoalan ini ada ketegasan dan kita tidak boleh tertipu hanya oleh istilah. Ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita, sedikit kita sambung bahwa sesungguhnya mustalahat yang kita dapatkan mestilah kita pahami substansinya apa. Kita tidak boleh berhenti pada sebuah istilah yang sepertinya baik, tapi bisa saja di dalamnya ada racunnya. Atau ada sebuah istilah yang mungkin kurang baik, tetapi kalau kita tidak pahami secara baik, secara substansinya, mungkin kita akan terjebak kepada penyimpangan demi penyimpangan. Ada satu contoh yang pantas juga untuk kita berikan penjelasan agar kita paham hakikatnya apa. Karena itu sering disalahpahami sebuah istilah. Baik sebenarnya istilah itu, tetapi sering dipelesetkan dan disalahpahami. Contoh, ketika dikatakan di dalam beragama kita mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita sering sekali mendengar itu. Dan ini benar. Itu tidak apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Cuma kadang-kadang disalahpahami. Apa salah yang disalahpahami yang sering muncul tuh? Canda apa? Ketika dikatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dianggap nanti tidak memerlukan ulama. Atau tidak perlu kembali kepada mazhab. Nya langsung Quran Sunnah rumah. Itu mengarati Quran Sunnahnya itu nya kawan. Tidak perlu ulama. Ini salah dalam memahami slogan kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang dimaksud dengan kembali kepada Quran dan Sunnah bukan tidak memerlukan ulama, bukan kita yang langsung memahami ayat, bukan pula kita yang langsung memahami hadis. Bukan pula kita tidak perlu imam-imam mazhab dalam mempersoalkan hukum-hukum yang ada dalam agama kita. Boleh, bahkan harus kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh para ulama. Hanya saja yang menjadi patokan dalam kita beragama, apa yang disampaikan oleh para ulama itu, yang memang itu yang paling sejalan dan mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, bukan kita tidak menghargai ulama.
Justru slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, sesungguhnya di dalamnya tersirat penghormatan terhadap para ulama. Cuma bukanlah perkataan ulama itu yang menjadi dasar kita dalam beribadah. Tetapi dasar kita dalam beribadah adalah apa yang dikatakan oleh para ulama yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan oleh Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau biasa yang dibesar-besarkan itu ada 4 mazhab, padahal bukan hanya 4 mazhab. Mazhab bukan hanya 4. Kalau disebut zahiri saja, berarti sudah 5 itu. Ada mazhab zahiri. Abu Daud az-Zahiri yang ada di Baghdad, Ibnu Hazm az-Zahiri yang ada di Andalus. 2 ulama besar dalam mazhab zahiri. Itu saja, itu sudah tidak kepada 4 mazhab, berarti sudah 5. Belum lagi ada mazhab-mazhab yang lain, mazhab Al-Laitsi, mazhab Auza'i. Tapi memang secara fakta sejarah yang besar itu ada, yang menyebar ke berbagai belahan dunia adalah 4 mazhab. Ketika dikatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, justru kita menghargai ke-4 mazhab ini. Hanya saja kita tidak dituntut untuk fanatik dan berada dalam satu mazhab saja untuk semua masalah. Karena kalau kita berada dalam satu mazhab saja untuk semua masalah, pertama, tidak akan bisa. Tidak bisa. Yang kedua, berarti kita beragama sudah atas nama mazhab. Berarti kita sudah fanatik kepada mazhab. Padahal fanatik itu hanya dibolehkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hargailah mazhab Hanafi, hargailah mazhab Syafi'i, hargailah mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Zahiri. Tetapi dalam beragama, yang manakah di antara semua pendapat itu yang oleh para ulama? Kok oleh para ulama? Oh, ndaklah awak doanya, awak ndaklah pandai awak nurah. Ndak ulama awak dah kan? Yang manakah menurut para ulama di antara semua pendapat itu yang lebih rajih, yang lebih kuat. Ketika kita berpegang kepada salah satu yang memang oleh para ulama itu yang kuat, bukanlah berarti kita sedang menghina mazhab yang lain. Mungkin saja dalam satu persoalan yang lebih kuat adalah mazhab Abu Hanifah. Sementara dalam masalah yang lain yang lebih kuat mungkin adalah mazhab Imam Syafi'i. Kemungkinan kita bisa berada pada semua mazhab itu sebenarnya kita sedang menghargai mazhab itu. Dan tidak boleh dihina, tidak boleh dilecehkan, tetapi tidak boleh dikultuskan, tidak boleh pula semata-mata harus berada di situ. Ini kalau tidak berada dalam mazhab itu, nanti dianggap tidak sebagai ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu mazhabnya harus Syafi'i. Kalau hidup Imam Syafi'i itu wangi dah. Kalau seandainya dikatakan bahwa Ahlus Sunnah harus bermazhab Syafi'i. Lalu bagaimana mazhab yang lain? Jangan-jangan orang-orang yang seperti itu yang justru tidak menghargai semua mazhab. Kita wajib menghargainya. Maka kita bisa berada dalam mazhab mana saja, asalkan memang itu yang mendekati kepada al-haq, kepada kebenaran. Oh kan mereka kan semua berpegang kepada dalil, Pak Ustaz. Iya, mereka semua berpegang pada dalil. Mereka adalah mujtahid. Mereka para mujtahid, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk beristihad. Tetapi di dalam istihad yang mereka lahirkan, karena mereka berbeda, tentu ada peluang untuk dicarikan manakah di antara pendapat mereka yang lebih kuat oleh para ulama juga. Sehingga tidak mesti kita bertahan di dalam satu pendapat kalau seandainya memang pendapat itu dianggap kurang kuat berdasarkan analisa para ulama. Kalau
kita ambil umpamanya satu contoh, umpamanya akikah. Jumhur ulama itu mengatakan akikah hukumnya adalah sunnah. Karena Rasul mengakikahkan Hasan dan Husain. Ada satu pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah, termasuk yang menisbatkannya itu adalah Ibnu Hazm Az-Zahiri. Cuma perlu ditahqiq penisbatan kaul itu kepada Abu Hanifah. Karena ada yang menolak Abu Hanifah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Ibnu Hazm menisbatkan kaul itu kepada Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah cenderung mengatakan akikah itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kenapa demikian? Karena akikah dengan itu dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah kalau seandainya lahir bayi itu disembelih kambing, darah itu dilumurkan ke kepala bayi itu. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, Ibnu Hazm menisbatkan itu kepada dia. Tapi memang perlu ditahqiq. Tapi setidaknya Hasan Asy-Syaibani sebagai murid dia itu mengatakan sebagai sesuatu yang kalau nggak salah makruh dan lain sebagainya. Sekarang kalau ditimbang berdasarkan kepada nas yang ada, apakah orang-orang yang mengaku sebagai mazhab Hanafi nggak boleh tinggalkan pendapat itu? Nggak bolehkah mereka mengambil pendapat jumhur dengan alasan karena kami Hanafi? Kalau tetap bertahan berarti mengedepankan yang marjuh daripada yang rajih. Begitu juga dalam berbagai mazhab yang lain. Imam Syafi'i mengatakan satu pendapat dikarenakan oleh satu masyarakat ngaku-ngaku sebagai Syafi'i, tapi ternyata dalam timbangan para ulama yang lain yang lebih kuat bukan itu. Bolehkah kita tinggalkan pendapat itu? Jawabannya boleh. Ambil yang lebih kuat. Inilah arti dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak arti itu awak memandai-mandai dengan Quran Sunnah. Tidak itu artinya. Tetap berpegang kepada penjelasan para ulama, tetapi yang dikedepankan adalah mana yang paling mendekati Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang menjadi patokan dalam beragama, sehingga tidak boleh fanatik nggak boleh fanatik kepada satu mazhab. Kalau ada orang awam, orang yang memang tidak mengerti apa-apa, tidak juga bisa dipaksa bermazhab, bro. Orang awam itu adalah beragamanya sesuai dengan tempat bertanyanya. Siapa yang percaya? Bertanyanya apa? Karena cendiko ke ustaz nih ya. Ustaz itulah mazhab dia. Boleh dia mengamalkan sesuai dengan yang dijelaskan oleh ustaz tadi. Nah, oleh karena itu, kalau sudah menjadi tempat bertanya di masyarakat, jangan ikuti keinginan masyarakat. Sabuin mana yang lebih kuat. Ini kadang ini lah nan mengikuti orang awam tadi. Macam apa biasanya? Itu jalannya. Nggak bisa naturah. Ketika memang kebiasaannya itu berbeda dengan yang seharusnya dalam Quran dan Sunnah, sampai hadisnya begini, ayatnya begini, inilah yang harus dilakukan. Karena itu pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi sebab yang ke-11, penyimpangan dalam beragama itu terjadi karena tertipu oleh mustalahat yang dihias secara baik tetapi substansinya tidak dipahami secara benar. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.